Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sehat-sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga orang tua di rumah juga sehat, berkegiatan lancar, senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebelum pelajaran kita mulai, saya minta cek sampah ya. Barangkali masih ada sisa cilok di situ. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti kamu rajin. Ya. Kemudian kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini bagian dari kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita lanjut doa agar pelajaran kita berjalan lancar, sukses, bermanfaat. Ketua kelas dipimpin. Duduk siap, tegak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjut tadarus harian kita ya. Kita ambil surat An-Nasr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Oke, kita lanjut. Saya mau absensi dulu ya. Kemarin banyak yang nggak masuk pada minggat. Saya coba Agusti tidak masuk. Oh ya, ada. Kemudian Alisa, ya. Kemudian Barkah, Widiarto, Danu. Oh ya, terima kasih. Hormat dan patuh kepada orang tua juga. Tapi pada materi ada yang masih ingat materi apa? Mari. Patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Ya. Seputar dalil ya. Dan hadis. Dalil dan hadis tentang hormat dan patuh pada orang tua. Nah, ini tindak lanjut dari materi yang kemarin. Kalau kita kemarin sudah membaca sekitar 5 ya atau 7 dalil dari Al-Quran dan hadis terkait tentang menghormati dan menyayangi orang tua. Kita lanjut khusus akan membahas tentang apa yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23 ya, dan 24 ya. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 100
kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya kita pergi ke sekolah ini ya. Pastinya kita akan ada tujuannya, sehingga setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian itu yang pertama dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagian dari kewajiban agama. Itu ada beberapa poin ya. Jadi setelah ini jangan sampai kita tidak ada apa-apanya ya. Termasuk juga ini udah kompetensi inti ya dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 menyangkut beberapa hal ya. Kita lihat ini bahwa orang tua merupakan sebab adanya seorang anak lahir ke dunia. Orang tua dan anak memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa orang tua tentu kita tidak akan lahir ke dunia. Kita tidak lahir dari pohon pisang. Orang tua telah berjuang sejak kita masih dalam kandungan. Coba kita simak ke depan. Ini ada surat Al-Isra ayat 34. Ya. Coba Saifuddin dibaca, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, terima kasih. Coba semua perhatikan sini. Sebelum kita kemana, saya ingin sedikit menyinggung tentang ilmu tajwid. Qaulan karimah. Ada kata tanwin bertemu dengan huruf kaf. Hukum bacaan yang mendengung hukum bacaan. Jawab Mas. Ikhfa. Ya, terima kasih. Lengkapnya ikhfa hakiki. Oke, terima kasih. Kemudian kita coba lihat apa sebenarnya yang terkandung di dalam surat Al-Isra ini. Sri baca. Setidaknya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan benar, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Oke, terima kasih. Ada 3 poin dari ayat ini, walaupun sebenarnya ayat ini mengandung beberapa hal termasuk tentang kita. Hormat dan patuh pada orang tua itu memang satu bagian dari amalan yang paling utama. Amal yang paling utama. Kedua, ridho Allah itu tergantung keridhoan orang tua yang disokin ya. Jadi apa yang dikatakan orang tua sudah lega, kemudian anaknya bisa menyambungkan komunikasi dengan baik, insya Allah ridho dari orang tua itu merupakan ridho Allah Ta'ala. Kemudian jika kita begitu hormat dan sayang, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang mudah kepada kita semua. Kemudian apa sih hikmah atau faedahnya? Yang berikutnya adalah menghapus dosa-dosa besar. Rehan ya. Selain orang tua, itu ada orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Sering kita menyebutnya apa? Apa? Guru. Nah, apa? Benar sekali lagi? Guru. Ya, betul sekali. Jadi guru itu sekalipun tidak melahirkan kita, karena memberikan ilmu kepada kita, maka dianggap sebagai orang tua. Maka ini penting juga untuk dihormati ya. Orang tua, oke. Guru pasti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini coba kita lihat apa yang terkandung di dalam surat ini. Dalam coba dibaca artinya, Mas. Nah, luar biasa.
ini kedudukan orang tua kedua ya, yaitu yang kita namakan sebagai seorang guru. Kita lihat kandungannya. Coba. Hendakkah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan. Yang namanya guru itu kan berbuat baik, berkata baik, menyuruh pasti baik. Kalau ada guru yang menyuruhnya tidak baik, berarti itu bukan guru. Kebajikan ini, menyuruh kepada hal-hal yang kebajikan. Itu bagian dari yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian menyuruh berbuat yang makruh. Makruh juga sesuatu yang hampir sama ya maknanya, hal-hal yang baik. Kemudian mencegah dari yang mungkar, hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Itu seorang guru pasti akan mengingatkan pada siswa, berhubungan pada keluarga. Nah, orang-orang yang berbuat bacik, menyuruh hal yang makruh, kemudian mengingatkan untuk tidak berbuat mungkar, maka orang-orang seperti itu kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 104 itu adalah orang-orang yang beruntung. Guru itu walaupun memberikan sedikit ilmu itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, paham lah ya? Insya Allah. Kita lanjut. Nah, ada beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Satu, mengucapkan salam ketika bertemu. Memperhatikan guru dalam arti ya, guru itu kan pasti berpakaian juga zaman dan rapi lah. Kemudian mencontohkan yang baik. Kemudian apa yang diperintahkan guru kita upayakan untuk kita lakukan, dan mendoakan guru jangan sampai tidak. Kemudian mengamalkan ilmu yang diperoleh dari guru. Ya. Keutamaan hormat dan patuh pada guru, coba kita lihat. Itu ada, kita akan mendapatkan berkah ilmu, mudah dalam pelajaran ya. Juga memperoleh manfaat tentunya. Kemudian satu hal yang penting adalah kita didoakan oleh guru kita. Coba doa kepada orang tua dan doa kepada guru ya. Coba saya ingin kalian bersama-sama berdoa terkait dengan birrul walidain atau hormat dan sayang kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birri walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai doa ini dilupakan setiap habis sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu kepada dua orang. Kemudian kepada guru juga seperti itu. Semakin kita sering berdoa kepada guru, maka ya Allah, semoga Engkau berikan kesehatan kepada guru kita. Gak hanya guru agama lah, guru bahasa Inggris, guru matematika dan sebagainya. Pokoknya orang yang memberikan ilmu kepada kita. Semakin banyak berdoa kepada guru kita juga akan mendoakan kebaikan untuk kita semua. Sehingga apa yang tadi kita baca di awal, keberkahan ilmu, manfaat ilmu senantiasa kita beroleh. Oke, ini materi dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Saya percaya kalian sudah bisa memasukkan apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Tapi biar lebih mantap, lebih fokus ya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Guru itu bisa masuk dan bisa diamalkan. Kita masuk di sesi diskusi. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kebetulan kursinya sudah mengelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba perwakilan kelompok ya. Kelompok 1 maju. Depan sini. Oke, kelompok 1 diwakili Mas Danu ya. Kelompok 2 ya, Mbak Alisa ya. Mbak Alisa sebelah sini. Kelompok 2. Kelompok 3 coba. Ini ada 3 amplop ya. Nah, ada 3 amplop bisa dilihat itu. Jadi nanti saya ingin kalian itu istilahnya memperebutkan ya.
kita ingin 1, 2, 3 itu nanti kalian seperti permainan itu ya, pimpinan ya. Nanti yang menang bebas memilih mau ambil soal nomor 1, 2 atau 3. Jadi upayakan ya. Nanti yang pimpipannya apa namanya menang berarti berhak memilih yang mungkin lebih mudah. Kemudian setelah itu nanti dilanjut dengan berarti tinggal 2, tinggal apa namanya ini? Sweet atau bahasa Jawanya bingsu. Dimulai silakan. Silakan. 1. Siapa yang menang? Danu. Ini nanti berhak memilih ya soal yang kamu kehendaki. Kemudian ini 32. Menanti. Oh, berarti kelompok 1 berhak memilih pertama, kelompok ketiga yang kedua, kelompok ketiga berarti yang sisanya. Silakan mau pilih yang mana? Ya. Nanti hasilnya dibacakan. Ya, dibacakan dulu mas. Di depan sini mas, sini mas, di depan. Jika kita mendapati guru kita sedang kesulitan di jalan, misalnya ban motornya bocor, apa yang harus kita lakukan sebagai siswanya? Ya, nanti kamu diskusikan dengan kelompoknya ya, dengan kelompoknya nanti presentasi ke depan. Selanjutnya, ya. Langsung Jadi bacakan. Jika orang tua kita sudah tua dan sudah tidak bisa bekerja lagi, apa yang kita lakukan sebagai anaknya? Ya, nanti didiskusikan dengan masalahnya dengan kelompok. Ketiga, Mbak Lisa, mana? Ya. Ya, baca. Orang tua kita sakit, sebenarnya saya harus ikut kegiatan kelompok di sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kelompok 3 yang diwakili Marcella. Jika orang tua kita sedang sakit, sementara kami ditugaskan oleh sekolah untuk kemah, ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nanti diskusikan ya. Pasti baru orang tua nih terserah nanti diskusikan. Nanti dipresentasikan. Yang selesai lebih dahulu bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Yang presentasinya bagus, kemudian argumentasi atau jawaban kamu bagus, Pak Guru akan memberikan reward atau hadiah ya. Di samping tentunya nilai. Oke, silakan kembali ke kelompok, nanti segera dipresentasikan ya. Siapa yang sudah selesai presentasi maju? Oke, Mbak. Ya. Ya. Oh ya, nomor 1 sudah selesai? Sudah didiskusikan? Silakan. Ya. Yang pertama, izin ke sekolah bahwa orang tua sakit. Yang kedua, lebih mengutamakan orang tua. Oh ya, berarti yang pertama kelompok 1 itu jika apa namanya orang tuanya sakit sementara harus ada kegiatan maka harus izin pada sekolah. Kemudian segera mengutamakan orang tua yang memang harus di. Oke, nanti Pak Guru akan menilai. Silakan. Yang berikutnya yang sudah selesai, silakan maju. Kelompok 3 ya. Kelompok sama. Ya, silakan. Belum. Ya. Ya, untuk pertanyaannya sendiri tadi, jika orang tua kita sudah tua dan sudah tidak bisa bekerja lagi, apa yang kita lakukan sebagai anaknya? Oke, jadi yang pertama kita itu harus menjaganya. Yang kedua itu memenuhi semua kebutuhannya. Yang ketiga disayang seperti dia menyayangi
Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali, nanti Pak Guru akan ngecek ya. Kemudian selanjutnya kelompok berikutnya silakan dipresentasikan ke depan. Bacakan. Jadi hasil diskusi kelompok 2 jawabannya itu pertama segera kembali materi, kedua materinya segera dibawa ke PPL, tiga Pak Guru bersilakan istimewa. Yang akan memberikan kamu tugas, dan ini tadi saya baru saja nge-share ke grup kelas ya, dikerjakan dan besok segera dikumpulkan ya. Di buku tugas ya, ditulis tangan di buku tugas, termasuk ayat-ayat ya. Nanti kamu baca tugas itu di grup. Selanjutnya ada yang berani memberi kesimpulan setelah Pak Guru dari awal sampai akhir memberikan materi ya, baik lewat slide maupun kita berdiskusi kelompok dan yang lain. Silakan ya. Kelompok. Ya silakan. Jadi kesimpulannya itu menghormati orang tua dan guru itu termasuknya kewajiban seorang anak. Ya Pak, sabun. Oh ya, terima kasih. Artinya bahwa menghormati dan menyayangi orang tua dan guru itu bagian dari kewajiban kita sebagai anak ya, dan kewajiban kita sebagai siswa yang sedang belajar mencari ilmu di sekolahan, dan pastinya itu harus dapat guru. Oke, saya berharap materi ini tidak hanya sebatas teori, tapi bisa dilaksanakan dan dikerjakan segera mungkin agar kita itu menjadikan ini semua bagian dari ibadah. Nah, tentu kita butuh refleksi ya. Setelah dari awal ada kesimpulan, ada diskusi dan sebagainya, mungkin ada yang berani memberikan refleksi dari ini. Oh ya, Juli Mariati. Kita harus berupaya untuk serius dalam hormat dan patuh kepada orang tua sendiri. Ya, serius ya. Berarti kita setelah mendengarkan materi dari awal sampai akhir, kata kuncinya adalah harus serius, kata Mbak Juli Mariati ya. Serius dalam menghormati, menyayangi, berupaya untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan, dan yang kedua adalah orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Terima kasih sekali. Kita berharap kepada Allah semoga perjalanan atau pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan segera bisa kita lakukan sebagai bagian dari ibadah. Untuk minggu depan ya, bukan yang itulah ya, itu evaluasi harian. Kalau ini untuk minggu depan kita akan masuk di sesi kisah-kisah ya, kisah-kisah inspiratif tentang orang tua dan guru. Sehingga saya minta kalian mencari kisah-kisah inspiratif ya terkait dengan kisah orang tua dan guru. Banyak lah ya, di Wes Apordi yang tentang orang tua, ada juga tentang mungkin terkait dengan guru ya. Mungkin pernah mendengar lagu Umar Wakre Iwan Fals. Nah, kamu generasi ini mungkin pernah mendengar lagu itu. Boleh kamu mencari referensi lain YouTube, coba lihat buka. Besok kita pelajari bersama kisah-kisah agung dan inspiratif ya. Nah, terus sekalian, demikian semoga bermanfaat untuk saya pribadi sebagai guru kamu dan untuk kamu sebagai siswa ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan nanti diteruskan dengan surat Al-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikian, bila itu kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.